Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, syukur alhamdulillah kita berharap bahwa semua kita dalam keadaan sehat, dan apalagi kita akan segera memasuki ibadah puasa, yaitu pada besok secara umum, walaupun teman-teman sebagian sudah melakukan puasa pada hari ini. Saudara sekalian, kali ini kita akan membacakan beberapa atau suatu risalah yang berkaitan masalah cinta dari seorang ulama besar namanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitabnya Taman Para Pecinta. Tentunya cinta dalam hal ini adalah hubungan cinta antara sang hamba dengan sang cinta sejati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik cinta. Baiklah saudara sekalian, kita membacakan risalah di antara tanda-tanda atau ciri tentang cinta. Yang pertama adalah di antara ciri-ciri cinta adalah senantiasa memandang kepada orang yang dicintai dan mengarahkan mata kepadanya. Sebab mata adalah gerbang hati yang mengungkapkan keadaan batin dan menyingkap rahasia-rahasianya. Mata lebih jelas daripada lidah karena indikasinya muncul secara spontan tanpa pilihan pemiliknya. Sedangkan indikasi lidah adalah ungkapan kata yang mengikuti kehendak pemiliknya. Pandangan seorang pecinta akan berkisar pada kekasihnya, kemampuan ia melangkah, juga berjalan bersamanya ke setiap sisi dan sudut. Seperti dikatakan oleh seorang penyair, "Aku tak mau melepas pandangan darimu kepada yang lainnya, kecuali ada izin darimu." Bahkan di mata seorang pecinta selalu muncul wajah sang kekasih. Demikian juga di hatinya selalu ada diri kekasihnya, seperti ungkapan penyair yang lain berikut ini. Aku selalu rindukan dirinya, tapi kenapa aku bertanya tentangnya kepada orang yang kutemui? Padahal ia ada bersamaku. Mataku mencarinya, padahal ia ada di dalamnya. Hatiku merindukan mereka, padahal ia ada di antara tulang-tulang rusukku. Mata seorang pecinta akan selalu tertambat kepada kekasihnya, seperti juga dikatakan penyair berikut ini, "Jika mereka menghalanginya dari mataku, maka akan aku tutup mataku dari melihat manusia." Di antara ciri lainnya adalah, atau ciri cinta yang lain adalah, memejamkan mata saat kekasih memandang kepadanya, lalu menundukkan pandangan matanya ke bumi. Ini terjadi karena tingginya kedudukan sang kekasih di hatinya, yang membuatnya merasa segan dan malu kepadanya. Karena itulah para raja akan menganggap buruk orang yang menatap matanya saat raja sedang berbicara kepadanya. Raja pasti ingin orang itu menundukkan pandangannya ke bumi. Allah Ta'ala berfirman untuk menyatakan kesempurnaan tata krama Rasulullah di malam Isra. Firman Allah yang artinya, penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampuinya. Al-Quran Surat An-Najm ayat 17. Inilah gambaran etika yang amat tinggi. Pandangan beliau tidak melirik ke kanan dan ke kiri, tidak menatap tajam atau melotot, dan menentang orang yang melihatnya. Karena itulah Rasulullah SAW benar-benar melarang orang yang sedang salat mengarahkan pandangannya ke atas. Beliau mengancam orang yang melakukannya akan kehilangan penglihatan. Ini merupakan gambaran kesempurnaan etika, karena seseorang ketika sedang salat berarti ia sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu ia harus berdiri menundukkan kepala dan mengarahkan pandangannya ke bumi.
Seandainya bukan karena keagungan dan kebesaran Tuhan semesta alam di atas langit yang bersemayam di singgasananya, niscaya tidak perlu ada perbedaan antara memandang ke atas dengan ke bawah ini. Berikutnya adalah ciri cinta yang lain adalah banyak menyebut nama dan mengingat kekasihnya, serta membicarakannya. Maka siapa yang mencintai sesuatu, niscaya ia akan banyak mengingatnya di dalam hati dan menyebutnya di dalam lidah. Karena itu Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk selalu mengingat dan menyebut atau berzikir kepadanya, menyebut namanya. Juga memerintahkan mereka agar mengingatnya di saat-saat yang paling sulit dan menakutkan. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian memerangi pasukan atau musuh, maka berteguh hatilah kalian dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya agar kalian beruntung." Para pecinta yang senang sekali mengingat dan menyebut nama kekasih mereka di saat-saat sulit dan menakutkan. Misalnya ketika bertemu musuh-musuhnya, seperti diungkapkan oleh seorang penyair terkenal, "Ku ingat engkau dan kesebut namamu saat tombak menghujam di antara kita, dan tombak-tombak lain datang ibarat hujan." Di antara ciri-ciri cinta sejati yaitu selalu mengingat dan menyebut nama yang sang kekasih di saat senang dan sulit. Seperti juga dikatakan oleh seorang penyair mengenai kekasihnya, atau seperti juga seorang pecinta berkata mengenai kekasihnya, "Saat-saat senang dan sulit telah mengingatkan aku padamu, juga saat terasa takut dan harapan menyergapku." Di antara yang menunjukkan ketulusan cinta adalah mengingat dan menyebut kekasih dengan hati dan lidahnya ketika pertama kali ia bangun dari tidurnya serta menjelang tidurnya. "Engkau adalah yang paling akhir kusebut menjelang tidur, dan engkau pula yang paling pertama kusebut saat terjaga." Mengingat dan menyebut nama kekasih itu bukanlah dikarenakan lama tidaknya bertemu dengan sang kekasih itu, tapi memang benar-benar berasal dari kekuatan jiwa sang pecinta. Tingkatan mengingat dan menyebut yang paling tinggi adalah manakala si pecinta mampu menahan lidahnya dari menyebut nama kekasihnya, menahan hatinya dari mengingatnya, lantas menahan hati dan lidahnya dari kehadiran orang yang ia cinta itu. Mengingat dan menyebut ini merupakan hasil dari cinta, dan cinta itu sendiri juga merupakan hasil dari mengingat dan menyebut. Jadi suatu sama lain saling menghasilkan. Ladang cinta diserami dengan air ingatan dan penyebutan. Sementara mengingat dan menyebut yang paling baik adalah bersumber dari cinta. Saudara-saudara sekalian, demikianlah beberapa ciri cinta yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seorang ulama besar dan juga murid dari seorang ulama besar pula, yaitu Ibnu Taimiyah yang terkenal itu, di dalam kitabnya yang berjudul Taman Para Pecinta. Terima kasih saudara sekalian, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, pelajaran, dan terhibur dengan uraian beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa subscribe, share, dan like channel ini.